Shalom semua Bapak Ibu, semua saudara yang ada di rumah dimanapun kita berada. Bertemu lagi dengan ibadah online kita hari ini. Lawatan Allah tetap terjadi dimanapun kita berada. Mari semuanya kita mempersiapkan hati kita memuji Dia Allah yang hidup, sebab Dia ajaib. Haleluya. Haleluya, sepanjang hidup kami Tuhan.
ajaib, Dia Allah yang begitu besar. Begitu juga yang terjadi dengan gereja ini. Allah yang turut campur dalam segala hal di dalam kegiatan gereja ini. Dia memberikan wali kota sudah mengizinkan kita untuk melakukan ibadah. Puji Tuhan saudara. Segala kemuliaan bagi Allah kita. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang penuh perhatian pada kita semua. Haleluya. Kami percaya Bapa, ketika jemaat-Mu hadir Tuhan untuk ibadah kami saat pagi hari ini Allah, Engkau juga hadir Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Pribadi lepas pribadi Engkau lawati mereka yang berada di rumah masing-masing Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami Tuhan. Penyembahan kami serahkan ke dalam penyertaan tangan-Mu. Saat pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Melalui ibadah online ini Bapa, kami tetap mau siapkan hati kami. Kamu membuka telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan, Engkau berkuasa atas seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan firman-Mu dengan mengucap syukur. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Melalui kekuatan yang daripada Engkau Allah, Dia mampu menyampaikan firman-Mu. Segala ucapan syukur kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Pantekosta heranlah, salam bahagia, salam sehat selalu. Tak terasa kita sudah
ada pada penghujung masa PSBB. Tuhan begitu baik buat kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara-saudara yang di rumah, mungkin ini adalah rekaman online saat-saat terakhir di mana kita kembali bisa beribadah seperti semula. Kita akan baca ayat pokok kita di dalam Roma 8 ayat 28. Ayat yang begitu terkenal. Ayat yang menjadi pedoman dalam hidup kita dalam menghadapi segala sesuatu. Ayat ini berkata, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa restu daripada Tuhan. Segala kejadian yang kita alami itu atas sepengetahuan Tuhan. Bahkan satu helai rambut pun tidak akan jatuh dari kepala kita tanpa Tuhan tahu. Begitu jelasnya ayat ini mengatakan bahwa hidup kita ada di mata Tuhan. Boleh saya ceritakan bagaimana pada tanggal 26 April ketika saya ada di dapur rumah saya terjadi celaka musibah kecil. Saya menggoreng sosis, saya begitu teledor tidak menggunting selubungnya, sehingga ketika saya menggoreng sosis itu meledak dan melukai mata kiri saya. Kemudian melukai pipi kiri saya. Sehingga saya begitu menderita. Tapi kemudian setelah saya lalui, saya tahu Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan faedah buat saya. Paling tidak pelajaran buat saya supaya saya lebih berhati-hati bila berurusan dengan api, kompor dan gas serta makanan-makanan yang berbahaya. Saudara-saudara, ketika kejadian itu saya di dapur sendirian di lantai dasar. Semua anggota keluarga ada di atas, di lantai atas. Mereka masih tertidur. Jadi ketika saya menjerit, minta tolong, tidak ada yang mendengar. Untung kita punya Tuhan yang mendengar. Untung kita punya Allah yang hebat. Untung kita punya sahabat yang mendengar setiap saat. Saudara-saudara, saya menjerit dan katakan, Tuhan Yesus tolong. Begitu perihnya mata kiri saya terkena cipratan minyak panas. Dan luka sudah ada pada bagian-bagian kiri pipi saya. Kemudian saya menelpon, baru mereka jawab. Mereka melarikan saya ke UGD di Rumah Sakit Mayapada. Kemudian saudara-saudara, saya alami begitu depresi. Ketika dokter spesialis mata katakan bahwa kornea saya terkena luka, menjadi putih dan bernanah. Saudara-saudara, pada saat itu saya begitu stres sehingga saya menjerit dalam hati begitu histerisnya. Bilang, Tuhan, saya tidak mau buta. Tuhan, tolong Tuhan. Kemudian dengan pertolongan Tuhan, Tuhan memakai tim medis yang ada untuk mengaliri mata saya dengan Aquades. Segitu banyaknya sehingga lukanya agak ringan. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika dikatakan oleh dokter spesialis mata, luka itu ada di atas kelopak, pas di biji mata saya, pas ada di dalam kulit beberapa mili saja di atas bola mata dan di bawah bola mata. Dan puji syukur kepada Tuhan bahwa minyak panas itu tidak melukai iris ball daripada mata saya, tidak melukai bola mata. Tuhan begitu baik meluputkan saya. Kemudian saya belajar ketika saya sembuh total. 2 minggu saya memakai perban di mata kiri saya. 2 minggu juga pipi kiri saya ditutup. Akhirnya pada saat-saat kesembuhan, pemulihan, saya katakan, Tuhan terima kasih. Dengan saya konsultasi dengan dokter mata dan dokter kulit, barulah saya tahu bahwa seusia saya untuk pemulihan kulit diperlukan
buah-buahan dan serat, sehingga saya mulai belajar minum jus buah-buahan, terutama wortel dan apel dan seleri dan lainnya. Saudara-saudara, kemudian saya tahu bahwa kita pada kami yang usia sudah lanjut perlu suplemen juga untuk kesehatan tubuh. Dan tidak boleh terlalu banyak makan nasi karena itu banyak gulanya. Lebih banyak serat-serat buah-buahan dan sayur-sayuran. Start dari kejadian itu saya mendapatkan pengetahuan untuk hidup lebih sehat. Dan kemudian saudara-saudara, saya menengadah ke atas kepada Tuhan. Terima kasih, mata saya sembuh total, bisa melihat seperti biasa lagi. Walaupun ada sebelah kanan ada gangguan katarak yang baru mulai ada karena usia. Saya begitu mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan meluputkan saya dari kebutaan. Tuhan baik, Tuhan sangat baik, teramat baik. Dia memberikan pelajaran kepada saya supaya saya lebih berserah kepada Dia. Di mana saja bisa terjadi apapun, tetapi kemudian kita bisa merasakan betapa tangan Tuhan pas tepat waktunya. Tidak terlambat, tidak terlalu terburu-buru, tapi tepat pada waktunya. Ketika sosis itu meletus, saya bisa mengedipkan mata saya sehingga bola mata saya terhindar dari kebutaan. Sekarang sudah sembuh, pipi saya sudah, kulitnya sudah pulih kembali, mata saya pun sudah biasa. Saya menengadah ke atas dan Tuhan terima kasih buat mujizat-Mu. Ada lagi terjadi mujizat yang buat seluruh jemaat GPDI Tanah Tinggi. Ketika diumumkan oleh pemerintah bahwa rumah ibadah boleh dibuka kembali untuk beribadah seperti semula, mungkin banyak tempat peribadatan sedang memikirkan bagaimana caranya mendapatkan surat dari aparat pemerintah. Hari itu, hari pertama pengumuman dari pemerintah, saya mendapatkan telepon dari kantor wali kota bahwa wali kota akan datang ke GPDI Tanah Tinggi. Oh, Tuhan menganugerahkannya kepada kita semua, jemaat Tanah Tinggi. Entah apa yang menjadi kriteria, buktinya gereja kita terpilih untuk menjadi contoh pembukaan era new normal bagi pembukaan ibadah seperti biasa. Saya begitu bersyukur, sementara mungkin rumah peribadatan yang lain sedang sibuk akan mengurus ke beberapa kantor pemerintah, mendapatkan surat izin. Tuhan memberikannya kepada kita secara mujizat. Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh wakilnya, mendatangi GPDI Tanah Tinggi, membawakan surat, dan kita tinggal terima, hanya tanda tangan saja. Begitu juga dengan kunjungan pada saat yang bersamaan dari Camat Tangerang, Lurah Tanah Tinggi, semua aparat yang terkait datang dan membuat kunjungan ke sini. Sehingga kita menjadi proyek percontohan untuk membuka kembali new normal pada era yang baru ini. Tentu saja kita harus taat dan patuh pada protokolernya. Saudara-saudara, kalau kita taat, kalau kita patuh, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita tahu menjalankan hidup ini walaupun sulit, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Arti pada kebaikan adalah faedah, bermanfaat buat kita, berfaedah buat kita, berguna buat kita, mendatangkan kebaikan buat kita. Sehingga kita belajar untuk hidup lebih hati-hati lagi dengan protokoler yang sekarang diterapkan oleh pemerintah. Saudara-saudara, ayat ini katakan bahwa kita tahu siapa kita. Kita yang terpanggil, kita yang ada dalam rencana Tuhan. Bahwa Allah yang hidup itu, Tuhan kita, akan bekerja dengan kita dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau dibilangkan
dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, and we know all things work together for good to them who love Him, love God, to them who are called according to His purpose. Saudara-saudara, tidak sembarangan orang, tidak semua orang, tetapi bagi mereka, bagi yang mengasihi Dia, bagi yang terpanggil, bagi yang masuk dalam rencana Allah. Ketahuilah saudara-saudara, hidup saudara ada dalam tangan Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal buat kehidupan kita masing-masing individu. Semua yang terjadi akan mendatangkan kebaikan buat kita, akan berfaedah kalau kita mengasihi Dia, kalau kita terpanggil, kalau kita adalah rencana Tuhan. Wow, firman Tuhan begitu memberkati kita bila kita merenungkannya. Satu ayat yang mungkin berkaitan dengan hal ini adalah dalam Mazmur 139 ayat ke-1 sampai ke-6. Intisarinya adalah bahwa Tuhan itu menyelidik, Tuhan itu mengenal, Tuhan itu mengetahui, Tuhan itu memeriksa, Tuhan itu mengerti, Tuhan memaklumi seluruh aspek kehidupan kita. Kita baca dalam ayat pertama. Untuk biduan, pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau yang menyelidik dan mengenal aku. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengenal kita secara intim. Allah yang mengetahui, Allah yang tahu sampai ke dasar hati kita. Tuhan, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, dari tempat yang maha tinggi. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Ayat ketiga katakan, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ayat 4 katakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Saudara, bagaimana kita masuk dalam golongan orang yang mengasihi Tuhan? Tuhan tidak sembarangan memberikan faedah, manfaat, kebaikan dari segala sesuatu yang terjadi. Kita harus masuk dalam golongan orang yang dikasihinya. Tentu sebelum kita menjadi orang-orang yang dikasihi, kita lulus dulu dari kriteria-kriteria orang yang masuk dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan saudara? Ketahuilah yang di dalam kita jauh lebih besar daripada yang di luar. Masalah yang kita hadapi, apapun yang kita harus jalankan, ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang maha kuasa, ada Tuhan yang dahsyat yang bekerja sama dengan kehidupan kita untuk mendatangkan faedah, kebaikan dan manfaat. Tuhan yang menyelidiki sampai ke sanubari kita. Tuhan yang mengenal, Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang memeriksa, Tuhan yang memaklumi, dan Tuhan yang mengerti. Mari kita selidiki satu persatu. Tuhan mengetahui perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata berkat yang dimasinkan dengan firman Tuhan. Jauhkan kata-kata laknat, jauhkan perkataan-perkataan negatif, jauhkan kutuk, jauhkan penghakiman dari mulut kita. Karena Tuhan tahu apa yang
kita mau katakan. Ayat 4 katakan, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya, semua telah kau ketahui ya Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengetahui sebelum kita mengatakan, sesudah kita mengatakan, nanti kita harus mempertanggungjawabkan pada pengadilan Tuhan. Hati-hati dengan kata-kata kita, karena terjadilah seperti imanmu. Apa yang kita katakan punya kuasa, saudara. Apa yang kita bicarakan itu penuh dengan kuasa. Akan terjadi dalam kehidupan kita. Perkatakan yang baik, perkatakan yang bagus, perkatakan dengan iman, perkatakan yang positif, perkatakan bahwa Tuhan baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Ayat 8 katakan bahwa Allah mengetahui semua pikiran kita. Jika aku mendaki ke gunung, ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau ada. Saudara, pikiran kita sampai nerawang ke langit atau sampai ke bawah, Tuhan tahu jalan pikiran kita. Bahkan semua perbuatan kita ada dalam penyelidikan Tuhan. Ayat 2 katakan, engkau berdiri, engkau duduk, engkau tidur, Tuhan tahu. Engkau mengetahui ketika aku duduk, ketika aku berdiri, dan engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, perkataan, perbuatan, dan pikiran semua dalam kontrolnya Tuhan. Dan kalau ada terjadi sesuatu buat saudara, baik atau tidak baik, mujur atau malang, sesuatu keuntungan atau kerugian, biarkan kita berserah kepada Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu bisa itu untung atau rugi, baik atau tidak baik, menyenangkan atau menyedihkan, pengalaman yang diidam-idamkan atau pengalaman yang membuat kita menangis. Tetapi dalam segala sesuatu Allah turut bekerja bagi kita yang mengasihi Dia. Bagaimana kita mengasihi Dia? Kita melakukan firman-Nya. Kita taat dan patuh apa yang diperintahkannya. Kita jauhi apa larangannya. Kemudian bagi kita yang mengasihi Dia, kita terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Begitu besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Allah adalah pribadi yang tangguh, yang dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh, Dia mengangkat kita. Tidak sampai kita tergeletak. 7 kali orang benar jatuh, tapi 8 kali dia bangkit. Ketika kita sedih, Dia datang membelai kita, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Pada waktu musibah hampir datang, Tuhan meluputkan dari kita. Bahkan Tuhan memberikan perlindungan yang ajaib buat kita. Tuhan memberikan mujizatnya. Ada hal-hal yang jauh dari pikiran kita, yang tidak pernah dipikirkan oleh kepala kita, yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, yang belum pernah kita dengar. Itu Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebab itu biarlah kita bergantung pada ketangguhan Tuhan memimpin kehidupan kita. Allah yang dapat dipercaya, Allah yang dapat menjadi sandaran kita, akan memberikan kepada kita pengharapan atas hidup ini. Kehendak Dia dinyatakan dalam kehidupan kita. Segala tantangan dalam hidup ini kita jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kita di segala musim kehidupan kita. Pada waktu sedih, susah, senang, sama seperti dalam kitab Pengkhotbah, bahwa Dia selalu mempunyai waktu untuk saat-saat tertentu. Biarlah saudara-saudara kita menjadi pribadi yang berserah kepada Tuhan. Kita akan lihat betapa manisnya, betapa luar biasanya, betapa indahnya, betapa menakjubkan kalau Allah mengendalikan kehidupan kita. Kalau Dia yang bukakan pintu, tidak ada yang bisa tutup pintu. Kalau Tuhan yang merendahkan, tidak ada yang meninggikan. Tapi terbalik, ketika Tuhan meninggikan kita, tidak ada yang manusia yang bisa merendahkan. Kita nyanyikan lagu yang begitu memberkati kita. Segala khawatirku
Kutaruh di kakimu, Allah pembelaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita percaya Tuhan yang mengangkat kita naik dan naik dan naik dan tidak pernah turun. Tuhan yang menjadikan kita kepala bukan ekor. Tuhan yang memberkati kita dari nothing menjadi something. Tuhan yang berkuasa membukakan pintu walaupun banyak pintu tertutup untuk masalah dan solusi. Tuhan berkuasa. Tuhan yang ajaib, bisa melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Karena Allah mengasihi kita, karena kita ada dalam rencananya, karena kita terpanggil menjadi pelayannya, maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan, berfaedah, bermanfaat, berguna buat kita. Mereka yang mengasihi, kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil dalam rencana Tuhan. Tanyakan lagu ini, lagu yang indah ini. Segala perkara kuserahkan kepadamu, Dia adalah pembela kita. Segala sesuatu kita taruh di kakinya, Allah yang menyelamatkan kita. Kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang tutup. Kalau Tuhan tutup pintu, tidak ada yang buka. Kalau Tuhan merendahkan, Tuhan juga yang meninggikan. Kalau kita ditinggikan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa karena Allah pembela kita. Kita nyanyikan lagu ini. Segala perkaraku ku serahkan padamu, haleluya. Allah pembelaku, Allah yang membela kehidupan kita. segala khawatirku Kita tidak khawatir ku lagi. taruh di Kita kaki. menaruh kekhawatiran kita pada kaki Tuhan. Allah pembelaku, Dia yang memeliharakan kita. bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Saudara-saudara yang di rumah, saudara-saudara yang menonton, serahkan segala khawatirmu. Dia akan memeliharakan kita. Jangan khawatir apa yang aku makan, apa yang kita pakai. Itu telah Tuhan sediakan buat kita. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka segala sesuatu akan dilemparkan dan ditambahkan kepada kita. Asal kita mengasihi Dia, asal kita terpanggil dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, aminkan lagu ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Saudara yang di rumah, saudara bisa berdiri dan angkatkan kaki, angkat tangan kita. Lalu kita katakan, kita berserah. Angkat hati kita dan katakan, Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. PSBB atau tidak PSBB, new normal atau apapun namanya kehidupan ini, aku taruh kehidupan di kakimu. Karena Engkau pembela, Engkau yang memeliharakan, Engkau yang menentukan nasibku. Kita nyanyikan lagu ini sambil mengangkat hati, mengangkat tangan, kita tutup mata dan kita menengadah kepada Dia. Kita berdoa, nanti kita masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Segala perkara Oh, Kau baik, serahkan padamu. rancanganmu indah, rencanamu ajaib. Engkau membela kami di setiap musim kehidupan kami. Khawatirku Tuhan, kami tidak khawatir lagi. taruh di kaki.
ketika kami berserah kepadamu, ketika kehidupan kami percayakan ke dalam tangan-Mu, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh wewenang atas kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kepadamu kami berharap Tuhan. Di masa-masa ini Tuhan, dengan ketakutan yang ada, dengan segala kekhawatiran yang ada, kami mau taruh di kaki-Mu Allah. Karena Engkau Allah yang sanggup Tuhan, Engkau Allah yang mampu mengambil bagian Tuhan dalam segala hal kehidupan kami yang tidak kami mampu lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan terus bertumbuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan, melingkupi setiap perjalanan kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu Tuhan. Bertatalah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat hari ini Tuhan. Menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita sudah dapat kembali beribadah seperti biasa karena Bapak Wali Kota, Bapak Camat dan Bapak Lurah sudah bawa surat buat kita yang di gereja ini. Gembala hanya tinggal tanda tangan dan kita sudah dapat izinnya, kita kembali bisa beribadah seperti biasa. Pengumuman mendengar minggu depan, apakah minggu depan atau 2 minggu ke depan tergantung pada hasil rapat besok dengan majelis gereja. Marilah saudara hidup sehat, mentaati peraturan dan hidup dengan protokoler yang baik buat kita. Tuhan memberkati. Kita tahu bahwa Allah selalu memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita, bahkan mengangkat kita. Amin. Mari kita berdoa menutup ibadah ini. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak ada batasnya, Allah yang mengukur semua keadaan kami, memeriksa, meneliti, mengerti, memahami, bahkan mempunyai rencana-rencana yang indah, bahwa Engkau selalu memberkati kami dengan berkat-berkat yang spesial, berkat-berkat yang istimewa, karena kami mengasihi Engkau dan Engkau mengasihi kami. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan selalu tersedia buat kami. Persekutuan di dalam Allah Roh Kudus dan kasih karunia anak dan penyertaan dari Bapa juga akan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa Allah di dalam Kristus Yesus akan selalu mengawali kehidupan kami, akan selalu memegang tangan kami dengan tangan-Mu yang kuat, akan menyediakan semua yang kami perlukan, akan membentangkan hal-hal ajaib buat kami, supaya kami mengalami betapa dahsyatnya Engkau menuntun kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih buat semua jemaat GPDI serta semua yang menonton. Terima kasih buat kesetiaan mereka memberikan persembahan. Terima kasih buat ketaatan semua jemaat GPDI memberikan perpuluhan. Terima kasih buat doa yang dinaikkan untuk pekerjaan Tuhan di tanah tinggi ini. Kami bisa melihat Tuhan Yesus, Engkau membukakan jalan, Engkau memberikan mujizat, sehingga kami boleh kembali beribadah secara normal. Engkau yang luar biasa akan tetap dan tetap selalu menuntun kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami keajaiban, memberikan kami jawaban atas persoalan hidup ini. Engkau yang kuat dan perkasa akan selalu memberkati kami
saat ini dan seterusnya. Yang diberkati katakan